Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzul khulqil azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawru salamullah alayka rabbini bi'idnillah. Wanzur ilayya sayyidi binamrah musilatin lil hadratil aliyyah. Amma ba'du. Hal hadiah atau thawabul a'mal, menghadiahkan pahalanya amal ibadah apa saja adalah termasuk amal kebajikan yang membuahkan berbagai manfaat, baik bagi yang menghadiahkan maupun bagi yang memberi hadiah, dan umumnya bagi masyarakat, manfaat dunia dan manfaat akhirat. Bahkan menghadiahkan pahalanya amal-amal ibadah itu merupakan gerak hati nurani para aulia atau kekasih Allah yang dikerjakan secara terang-terangan, lebih-lebih secara sirri. Begitu juga para sahabat dan para salafus shalihin. Diceritakan suatu waktu sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengutarakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menghadiahkan untukmu pahalanya salatku semuanya." Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau begitu Allah Ta'ala akan mencukupi kebutuhan duniamu dan akhiratmu." Riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Al-Hakim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Saling berhadiah adalah membentuk kerukunan, kekeluargaan dan persaudaraan yang menumbuhkan rasa saling mencintai satu sama lain. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu sekalian saling mencintai." Riwayat Abu Ya'la dari Ibnu Asakir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis hasan. Orang yang memberi hadiah berarti menyebarkan buah manfaat bagi orang lain dan masyarakat. Dan orang yang paling banyak memberi manfaat kepada masyarakat adalah sebaik-baik manusia dalam pandangan Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Artinya kurang lebih, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama manusia. Riwayat Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat, sebaik-baik kamu sekalian dalam pandangan Allah adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Riwayat Bukhari dari Jabir, nomor hadis 40.044. Para imam madhabu arba'ah dan ulama-ulama salafiyah satu pendapat bahwa menghadiahkan pahalanya amal-amal ibadah itu berhasil makbul dan manfaatnya bisa sampai kepada orang yang dihadiahi, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Sebagian ulama lagi ada yang berpendapat tidak bisa sampai kepada yang dituju, lebih-lebih kepada orang yang sudah meninggal dunia. Akan tetapi kenyataan di dalam pengamalan cocok dengan pendapat yang pertama, dan di dalam wahidiyah mengikuti pendapat yang pertama. Al-Mukarram Rahmatiyah Haji Abdul Majid Ma'ruf, muallif salawat wahidiyah radhiyallahu anhu, mengajarkan agar supaya semua pahala dari amal ibadah apa saja, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, dan pahala-pahala yang kita terima dari ibadah orang lain,
supaya dihadiahkan semua, dihadiahkan khususnya untuk ikraman wa ta'liman wa mahabbatan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalam, kepada para keluarga dan para sahabat beliau, kepada para aulia kekasih Allah dari awal sampai akhir, khususnya Fadlu Fauzi hadzal zaman wa awanihi radhiyallahu anhu, kepada para syuhada wa sholihin dan kepada para ulama, kepada guru dan pemimpin, kepada orang tua dan ke atas kepada leluhur, kepada keluarga dan korobah atau kerabat dan lain-lain, umumnya kepada jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, dari bangsa manusia dan jin mulai dari awal sampai akhir. Adapun caranya berhadiah boleh memakai bahasa Arab ila hadrati, akan tetapi juga cukup dengan bahasa-bahasa lain, bahkan cukup dengan batin saja. Dalam hati ditunjukkan kepada yang dimaksud, itu sudah cukup. Menghadiahkan pahala amal seperti itu di atas dan ditambah dengan doa-doa kebaikan supaya kerap kali dilakukan, sekalipun dari pahalanya satu huruf, manfaatnya besar sekali baik bagi yang berhadiah maupun bagi yang diberi hadiah. Pahala dihadiahkan kepada satu orang dan kepada orang banyak sama saja yang diterima oleh yang bersangkutan. Umpamanya barang 100 jika dihadiahkan kepada satu orang, dia menerima 100. Dihadiahkan kepada orang banyak, masing-masing orang juga sama menerima 100. Sama halnya dengan perkataan, didengar satu orang dan didengar orang banyak, masing-masing sama pendengarannya. Dan tidak berarti orang yang berhadiah lalu kehabisan pahala, bahkan akan memperoleh lagi lipatan 10 kali atau lebih. Sebab menghadiahkan pahala amal ibadah itu termasuk amal kebajikan, dan setiap amal kebajikan akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amthaliha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa billaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa datang dengan membawa atau berbuat kebajikan, maka baginya pahala 10 kali lipat dari amal perbuatannya. Dan barang siapa datang dengan membawa atau berbuat kejahatan, maka dia tidak diberi balasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedangkan mereka tidak teraniaya. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Akan tetapi jangan keliru dalam penerapan. Yang penting di dalam berhadiah itu harus betul-betul ikhlas. Jangan sampai menengok kepada imbalan 10 kali lipat. Hadiah yang dikerjakan dengan betul-betul ikhlas mengandung nilai doa yang mustajab, karena termasuk dakwatul ghaib lil ghaib. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, doa yang paling cepat diijabahi adalah doa dari orang ghaib dari orang ghaib lainnya. Riwayat Bukhari, Abu Daud dan Tabrani dari Ibnu Amr. Di dalam riwayat lain berbunyi, aqrabud du'a'i ijabatan du'aul ghaibi lil ghaibi. Maksudnya kurang lebih sama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya saudara untuk saudaranya dari kejauhan itu tidak ditolak. Dalam suatu riwayat mustajab, riwayat Bazar dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, hadis sahih. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa bil khasi hadzal zaman an-naqlah wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi